Akhirnya gue coba datengin Ratih. Di situ Ratih diomel-omelin sama Feli katanya. Udah gue marah-marahin, Mak. Gimana Kak? Info tentang Kak Odi bener kan? Dia tuh tante-tante Kak Odi kan? Tante nanya udah deketin kakak aku, udah godain kakak aku, bener kan? Kamu itu dikasih tahu harusnya nurut gitu loh. Bukannya malah ngelawan seperti itu. Kamu nggak bisa bang dikasih tahu sekali 2 kali gitu. Ya, masa aku harus teriak-teriak sama kamu, ha? Kamu suka kalau ibu aku teriak di muka kamu, aku marah-marah sama kamu. Kamu suka begitu? Ya tapi tante itu tuh udah gimana ya, udah muji-muji kakak aku, udah segala Kamu kan macam. tadi sebelum kesini, sebelum sini tadi kan. Tante tau gak sih Kak? Ngajak-ngajakin. Fel, ini nggak bisa dikasih tahu Fel anak ini, Fel. Tadi udah kamu kasih tahu. Udah, aku udah ngasih tahu berkali-kali dari tadi. Coba dong, kamu tadi udah diem, udah tenang. Kok kamu naik lagi sih? Ini kalau laki udah aku maki-maki ini. Udah, tadi udah aku kasih tahu. Kan udah dikasih tahu berkali-kali. Itu rumahnya orang ya. Apalagi orang itu punya ya, orang itu punya semuanya. Ya, kalau kita nggak sopan, kalau kita semena-mena dia nggak terima. Lakuin apa aja loh. Iya loh, apalagi itu adalah bosnya Odi. Kamu tahu perempuan itu? Udah gua kasih tahu di sini. Udah 2 kali dia melanggar peraturan ini. Udah 2 kali dia seenaknya sendiri tanpa memperhatikan kita. Akhirnya gue coba ceramain dia di situ. Hah? Maksud kakak bosnya Odi itu gimana? Dia bosnya, Odi itu kerja dan dia adalah bosnya pemilik perusahaan itu. Coba kembali. Oh, tunggu. Jadi yang dia bilang ada hubungan sama... Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada sama sekali. Tuh kan? Dia tuh respect sama Odi. Odi orang yang baik, Odi orang yang rajin. Karena kemarin katanya dia lagi jatuh, sekarang dia udah kerja, udah dapat pekerjaan, udah enak. Kamu gituin coba. Kalau misalkan kakak kamu dipecat lagi, nggak punya kerja, dia ke jalan lagi, kamu mau? Jadi ibu ini ternyata yang nolongin, yang bantuin. Iya. Nah, sekarang Informasi di daerah itu belum tentu benar. Kan kita bilang, informasi jangan langsung telan mentah-mentah. Kamu lihat, dia malah nolongin loh. Nah, terus sekarang gimana info tentang Kak Odi? Kakak tahu nggak Kak Odi sekarang di mana? Atau enggak tante-tante itu ngasih tahu di mana Kak Odi sekarang? Aku nggak akan ngasih tahu kalau lu cuma begitu aja. Habisnya gue emosi Kak. Karena yang lu pikir lu doang yang emosi ngeliat lu kayak begitu. Kita semua emosi ngeliat lu. Gue tuh kesel, gue tuh pengen cepet-cepet ketemu kakak gue kasihan sama ayah di rumah. Dan tante itu juga emosi ngeliat lu gitu loh. Dia nggak tahu apa-apa loh, bayangin. Dia orang tua loh. Dia nolongin Odi kakak lu, bayangin. Tapi ternyata dia difitnah dan lu tunjuk-tunjuk mukanya dia, bayangin. Astagfirullahaladzim. Iya. Dia yang selama ini nolongin kakak lu tuh dia. Tau nggak? Kalau kakak lu dikeluarkan hari ini juga, kakak lu nggak punya kerjaan. Ya, sorry gue nggak tahu itu tante siapa. Tapi tuh dia tuh dari awal udah muji-muji Kak Odi. Gimana aku nggak cemburu gitu? Udah di sini posisinya lo salah. Lo nggak usah keras lagi. Ya, gue kan sayang sama kakak gue. Gue nggak mau ada orang lain muji-muji kakak gue. Apalagi itu tante-tante kan. Itu tante-tante apaan? Itu tante kayak gitu. Godain kakak gue. Ya nggak pantas lah tante-tante tuh jalan sama kakak gue. Seharusnya tuh dia jadi nyokap gue, nggak malah godain kakak gue. Kalau misalkan ini Ratih, ya tidak mau ikutin peraturan kita yang terakhir kali, sudah kita break pencarian, kita berhentikan pencarian ini. Gue bilang seperti itu, gue tegesin. Coba ini kalau kita nggak baik-baik nanya sama Tante Uci, kita nggak dapat informasi apa-apa loh. Kalau kita tadi emosi ngikutin kamu, kita dapat apa coba? Gue ngomongin begitu, Ratih ini. Iya, gue minta maaf ya, gue salah, gue terlalu emosi tadi. Gue minta maaf. Udah lu janji ya untuk kali ini lu nggak perlu main kasar segitu sama orang, apalagi sama orang tua.
Dosa lu sama orang tua gue. Iya, iya. Ya maaf. Nah, ini gue dapat informasi tapi gue nggak tahu bener atau enggak. Lu nggak usah kebal juga informasi ini. Ya. Odi ini katanya tinggal bareng sama Maria. Maria itu siapanya Kak Odi coba? Ya, ini tante itu juga nggak bisa ngasih kepastian, tapi katanya mereka udah nikah. Hah? Nikah? Masa Kak Odi nikah nggak ngabarin keluarga gitu? Kaget di situ Ratih. Kaget di situ, dia syok di situ. Dia nangis di situ. Dia nggak percaya sama sekali di situ. Masa kakaknya sampai seperti itu sih? Tinggal serumah sama perempuan namanya Maria. Mereka udah nikah belum mas? Mereka udah nikah belum mas? Waduh saya nggak tahu udah nikah atau belum. Ya mereka udah tinggal bareng. Udah lama mereka. Masa sih Kak Odi tega kayak gitu? Dia nikah nggak ngabarin keluarga. Sedangkan ayah di rumah nungguin Kak Odi. Tega banget. Kalau mereka udah nikah berarti apa yang diomongin sama tukang parkir itu benar. Kalau mereka udah menikah berarti mereka tidak pernah mendapat persetujuan dari orang tuanya Ratih. Kecewa di situ Ratih, dia nangis di situ. Dia ingat sama bapaknya. Ya, mudah-mudahan informasi nggak benar. Cuman katanya seperti itu. Sekarang ini kita coba cek aja ke rumahnya di Kebayoran sana. Gue udah dikasih alamatnya. Bismillah ya. Semoga Kak Odi cepat ketemu. Yang penting aku pengen ketemu Kak Odi, udah itu aja. Dikasih alamatnya sama Tante Uci, jalannya juga dikasih, RT RW-nya juga dikasih, tim menuju ke sana duluan. Tim coba cross check. Nah, tim begitu tahu informasi alamatnya, tim sudah cross check duluan, tim ngasih tahu gua. Man, ini kayaknya kita udah pernah ke sini deh. Ini bukannya rumah ini deket rumah Om Bimo. Om Bimo siapa? Om Bimo. Om Bimonya Ratih yang waktu kita jemput dia ke rumahnya. Ini kan Daerah. ini kan bukannya jemput. Iya, Deket rumah dekat kamu. rumah Bimo. Gue gak ngomong sama Ratih waktu itu. Gue coba buktiin. Ternyata bener. Driver kita menuju ke tempat rumahnya Om Bimo. Loh kok ini jalannya mau ke rumah Om Bimo sih? Ini kan bener gang Iya. jemput kamu tuh Iya di sini. bener. Iya. Makanya. Ini bener kan alamatnya? Iya kan alamatnya ini kan, Ma? Iya ini betul. Ya berarti deket-deket sini dong. Kok Om Bimo gak pernah cerita sih kalau dia tuh rumahnya deket sama Kak Odi? Harusnya kan dia cerita gitu. Orang dia kan juga tahu di kampung lagi pada nyariin Kak Odi. Harusnya tuh dia cerita. Seharusnya kan Om Bimo ini kamu kasih tahu kan kalau kamu kesini nyariin kakak kamu. Iya kan? Iya. Dan dia tahu pastinya dong. Tahu. Tapi kan karena dia tadi juga buru-buru mau berangkat kerja, ya dia nggak ngasih info apa-apa ke aku. Dia nggak tahu Kak Odi tuh di mana sekarang. Dia ngomong-ngomong. Udah deh, coba nanti kita cek aja langsung ya. Rumah Maria ya. Ini udah deket nih. Nah, depan Pak ya. Loh, Hitam ini yang cat orange. itu kan sampingnya rumah. Ya, kita langsung turun aja yuk, mau nggak? Dan di rumahnya Om Bimo itu ada sebuah rumah di situ dan itu adalah rumahnya Odi. Lu ini kan dekat rumah kamu itu. Samping itu. Samping pas. Ini samping pas loh. Ya pasti kenal harusnya. Ayo coba langsung sana aja. Langsung masuk. Langsung. Odi, nanti Kak Odi, Kak. Ini aku nanti Kak buka dong. Sabar dulu dong. Lu bisa nggak? Kak Odi. Ya sabar dulu. Bisa Kak nggak? Odi, Kak Odi, Kak Odi, buka dong pintunya Kak. Ini Rati. Maria, Dikunci. mana kakak gue? Teriak-teriak dia emosi nggak kontrol di situ. Odi, Mas Odi keluar kamu Mas Odi. Kayak orang histeris. Gue shock lu ngeliatnya, gue shock lu ngeliatnya.
Kayaknya ini ada sesuatu yang kena ini dalam hati ataupun sarafnya Ratih ini. Ada apa ini Ratih ini? Ratih, lu keluar gak? Jangan ini orang astagfirullahaladzim. Udah, astagfirullahaladzim. Udah, ini rumah orang. Semua tetangga ngeliat. Sampai akhirnya Om Bimo keluar rumah. Om Bimo keluar marah-marahin Ratih, kemudian Ratih ditarik ke rumahnya, dikasih tahu. Udah, jangan apa-apa. Sini. Ya apa sih? Jangan ngalahin aku. Aku mau ketemu Kak Odi. Aku mau ketemu Kak Odi. Kamu nggak tahu Om di sini. Kamu bikin malu Om aja, teriak-teriak kamu di rumah tetangga. Iya, tapi aku pengen ketemu Om. Kamu hargain Om. Aku pengen ketemu Kak Odi, Om. Jangan ngalangin aku. Ngeri. Kamu kan udah tahu. Aku sayang sama kakak aku. Aku pengen ketemu kakak aku, Om. Om jangan ngalangin aku. Apa ini maksudnya? Bukannya Om Bimo bantuin dia kok malah larang Ratih. Harusnya Om Bimo ini tahu semuanya. Tapi Ratih nggak peduli, dia balik lagi ke rumahnya Odi. Dia teriak-teriak manggil Odi di situ. Akhirnya Om Bimo ini marah. Telepon dong kamu. Ratih, Kak Odi! Kak Odi keluar, Kak Odi! Kak Odi keluar! Kak Odi! Kak Odi keluar! Abi dia apaan sih? Abi dia apaan sih? Udah deh! Biarin. Enggak, aku pengen ketemu Kak Odi. Pokoknya aku pengen ketemu Kak Odi. Odi kan sudah punya rumah tangga sendiri. Kamu bikin malu aja. Telepon dong kakak. Dan Om Bimo bilang, ayah kamu akan saya telepon. Ya, ayah kamu pasti akan marah mendengar ini. Ada apa ini? Kenapa ayahnya marah? Syok di sini kita semua. Ini pasti ada sesuatu yang disembunyikan, tapi kita nggak tahu. Ratih udah, dia tuh udah nikah, Ratih istighfar. Ratih udah, Ratih. Enggak, pokoknya aku pengen ketemu Kak Odi. Kak Odi keluar! Kak Odi keluar! Kak Odi keluar! Ratih udah, Ratih dia udah nikah, Ratih istighfar. Ratih istighfar, Ratih. Ratih nggak peduli sama sekali. Dia tetap lari lagi menghampiri rumahnya Odi. Dia teriak-teriak ke rumahnya Odi. Mau dilempar rumah Odi pakai batu. Dan tiba-tiba datang sebuah motor di situ dikendarain sama seorang cowok dan seorang cewek. Dan laki-laki itu adalah Odi. Sayang! Ya ampun, Kak Odi, aku kangen Kak Odi. Kak Odi kok nggak pulang-pulang? Ya, siapa? Siapa? Dia istri kakak. Dia istri kakak. Jadi, kakak udah nikah sama ini cewek. Kakak tega banget, kakak tega mau ngabarin keluarga. Kakak tuh yang nyakitin hati aku tahu. Aku tuh sayang sama kakak, aku tuh cinta sama kakak. Soalnya kakak tuh ngerti. Gue sama Feli bengong di situ. Ada apa ini? Bukannya Ratih ini adik kandungnya Odi, kok dia bilang sayang? Kok seperti orang pacaran? Seperti orang suka di situ. Ada apa ini? Tapi kakak udah anggap kamu sebagai adik kakak sendiri. Enggak, aku bukan adik kakak. Oh iya. Kakak juga sayang sama kamu. Tapi kakak lebih cinta sama kakak. Enggak, pokoknya aku mau. Kakak sekarang Kamu harus harus terima terima kenyataan. kenyataan, Dek. Enggak. Kakak kamu udah sama aku. Enggak, dia tuh bukan kakak kandung aku. Aku cuma anak angkat, jadi aku mau kakak tuh pulang. Kakak nikah sama aku, Kak. Ayo, Kak, tinggalin perempuan ini. Kamu harus terima Apa sih, Cukup, Ratih, Kak? cukup! Kebongkarlah semuanya di situ. Ya. Jadi selama ini ternyata Odi itu tahu kalau Ratih itu suka sama dia. Ya. Tapi Odi udah kasih tahu berkali-kali kita nggak bisa menikah. Karena Odi udah menganggap sebagai adiknya. Udah lama tinggal bareng satu rumah. Udah seperti adik kandung sendiri. Ya. Nah Odi ini setiap punya pacar, Ratih ini cemburu. Ratih ini nggak suka, setiap punya pacar, Odi ini diserang, diteror pacarnya. Akibatnya apa? Pacarnya takut, Odinya gerah.
Akhirnya dia nggak nyaman, dia pergi dari rumah. Enggak, pokoknya ayo kakak pulang. Nggak. Ayo. Kakak nggak kasihan ayah di rumah. Ayah tuh sakit gara-gara kakak. Ayah sakit tuh gara-gara kamu. Enggak. Pokoknya kakak harus pulang. Ayo kak, Nggak. kita nikah kak. Kakak nggak mau pulang. Aku tahu sebenarnya kakak tuh sayang sama aku kan. Buktinya kakak pernah Kamu nggak kasih. sadar? Kakak udah nikah. Nah, bapaknya ini sudah tahu kalau ternyata Odi ini ya, disukain sama Ratih. Bapaknya ini udah ngasih tahu berkali-kali sama Ratih tapi nggak bisa. Akhirnya bapak kepikiran jatuh sakit. Bukan karena Odi tapi gara-gara Ratih bapaknya ini sakit. Astagfirullahaladzim. Daripada kamu bikin aku pusing, mendingan kamu pulang. Kak. Cinta itu tumbuh dari hati nurani yang paling dalam. Ya. Kalau kita merasa mencintai seseorang, ya itulah anugerah dari Tuhan, dari Allah. Nggak bisa dipaksakan. Namanya adik ya adik, ya namanya saudara ya saudara. Nggak bisa cinta itu dipaksakan. Ya mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semuanya. Ya. Kita harus tahu, kita harus paham, kita harus sadar bahwa tidak sembarangan kita bisa mencintai seseorang. Ya. Tapi kita harus benar-benar ya, introspeksi diri, kita harus jaga perasaan kita. Jangan sampai menyakiti orang lain atau jangan sampai orang lain jatuh cinta sama kita bukan pada tempatnya.